Perlu diketahui bahwa video ini hanya merupakan sebuah prediksi yang admin rangkum dari alur cerita Boruto dan teori yang beredar. Jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Yang sudah subscribe dan like video ini, admin doakan semoga kalian tergolong orang-orang yang ahli surga. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen kemunculan Otsutsuki baru yang saat ini sedang mencari keberadaan Momoshiki dan lainnya. Admin berpendapat bahwa meskipun mereka belum menemukan letak planet bumi, tapi ancaman Otsutsuki baru pasti sebentar lagi akan muncul. Di sini juga admin berpatokan kepada ucapan Amado sebelumnya yang mengatakan bahwa akan ada Otsutsuki baru yang berdatangan meskipun itu masih belum bisa dia pastikan. Lalu kemudian adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang Kawaki yang tiba-tiba terkejut setelah melihat Himawari mengancamnya. Ketika Kawaki sedikit memuji Boruto serta tak menyangka kekuatan Boruto semeningkat itu, Himawari meresponnya dengan sedikit marah. Setelah dimarahi olehnya, Kawaki pun berbicara dengan berkata, "Sabar atuh bro, tenangkan dirimu, slow down Himawari, dan meskipun kau begitu sedih, kau harus bisa menguasai dirimu sendiri, jangan terbawa suasana." Hima yang hanya bertindak karena apa yang Jura lakukan kemudian meminta maaf kepada Kawaki. Dia berkata, "Aku hanya terbawa suasana dan aku minta maaf kepada kakak serta kita harus cepat mengalahkan orang itu." Selanjutnya Himawari sedikit melupakan informasi penting jika saat ini Kawaki bukanlah kakak kandungnya. Dan seketika saja dia ikut masuk ke pertempuran. Jura yang bertahan dari serangan Rasengan para bayangan Boruto terus berusaha menahan itu menggunakan pelindung Mokutonnya. Lalu kemudian Himawari melompat dan langsung mengeluarkan Hakusha yang membuat banyaknya hantaman jutsu ke pelindung Shinjujura. Boruto alhasil lalu berteriak memanggil nama Hima sambil menyuruhnya untuk selalu berhati-hati. Kemudian Momoshiki dari dalam tubuh Boruto berkata, "Percuma kau menasehatinya bocah, karena saat ini perasaannya hanya tertuju untuk menghabisi Shinju keparat itu. Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan, tapi kalian sama saja karena dirimu juga sedang berusaha menyelamatkan gurumu sendiri yang kau agung-agungkan." Momoshiki tentu merasa bingung serta aneh dengan sikap dari keluarga Uzumaki tersebut. Mereka rela melakukan apapun, bahkan membahayakan diri sendiri demi membalas perbuatan musuh kepada orang yang tercinta. Momo orang yang tidak seperti itu, dan kalian masih ingat ketika dia mengorbankan pengawalnya, yakni Kinshiki sebagai tambahan kekuatan bagi dirinya sendiri. Lalu kemudian Jura terlihat begitu khawatir karena kayu yang menjadi pelindung bagi dirinya perlahan mulai mengeras akibat serangan dari kedua bocil tersebut. Kemudian dari dalam situ dia berkata, "Jika begini terus aku sama saja akan terkubur di sini di dalam pelindungku sendiri, sedangkan aku harus membuat mereka berpikir jika aku masih di sini dan itulah kesempatanku menyerang balik mereka semua." Lalu Jura kemudian memunculkan kubus miliknya dan dia masuk ke dalam kubus tersebut. Jura lalu muncul di markasnya sendiri sambil memanggil beberapa pasukannya untuk menemani dirinya kembali ke Boruto. Sementara itu Boruto menambah jumlah bayangannya dan semakin kencang untuk mencoba merobohkan pertahanan dari Jura tersebut. Padahal saat ini Jura tak lagi ada di dalam sana, tapi karena Mokuton itu berasal dari cakra Jura Boruto ataupun Kawaki malah merasakan Jura masih di situ. Sehingga dalam momen tersebut Jura kembali muncul di tempat mereka melalui kayu di dekat situ sambil langsung menyerang secara tiba-tiba. Masing-masing pasukan Jura langsung menyerang Kawaki dan Himawari, sementara Boruto tak bisa Jura ketahui karena sedang bersembunyi di beberapa bunshinnya. Kawaki lalu diperlihatkan mengaktifkan lengan karmanya lalu mencoba menyerang beberapa pasukan Jura yang menyerangnya. Lalu Himawari juga sibuk menghindar dari beberapa serangan pasukan Jura sambil mencoba menyerang balik dengan kekuatan Kurama. Alhasil Hima kemudian berhasil menangkis pukulan dari pasukan Jura tersebut, lalu dia menangkap lengan monster itu sambil tangan Jura melakukan juken kepada pasukannya. Sumaka tersebut kemudian terlempar dan Hima mengulangi cara tersebut untuk melumpuhkan yang lainnya. Boruto yang melihat mereka bertarung mengalihkan bayangannya kepada Jura di situ, namun dia diketahui oleh Jura. Sontak saja Jura kemudian mengarahkan bijudamanya ke arah Boruto.
Alhasil yang langsung membuatnya panik sambil mencoba menahannya dengan pedang miliknya. Lalu kemudian saat Boruto menahan itu, efek hantaman Bijudama benar-benar kuat. Lalu sontak saja membuat Boruto berkata, ini tekanannya benar-benar luar biasa. Aku tak bisa menyeimbangkannya. Dan Boruto lalu mengaktifkan elemen petir pada pedangnya, lalu dia mencoba menggerakkan Bijudama Jura ke atas mereka. Dia berhasil melakukannya, lalu beberapa detik kemudian Bijudama tersebut meledak kencang di udara. Efek ledaknya tersebut bahkan terlihat kembali di tempat Sarada berada, yang mana Hidari juga melihatnya. Dalam keadaan dikurung, Hidari berkata, luar biasa bahwa ledakan itu mengisyaratkan bahwa Jura berada di atas angin dari kalian. Aku khawatir dengan orang-orang yang mencoba melawannya padahal dia sama sekali bukanlah level kalian. Konohamaru membalas ucapannya dengan berkata, kau benar-benar orang yang hanya bisa berbicara alias bermulut besar serta terlalu menganggap remeh Kawaki. Aku yakin saat ini mereka dalam keadaan baik-baik saja dan kami di sini juga takkan membuatmu bisa keluar dari pelindung itu. Lalu Hidari hanya bereaksi dengan tertawa sambil secara tiba-tiba langsung muncul di depan seorang Konohamaru menggunakan limiternya. Kemudian beberapa Anbu yang menjaganya melalui pelindung tersebut sontak terkejut jika Hidari bisa keluar dari sana. Mereka tak sempat menyadari akan adanya limiter yang muncul tersebut. Hidari kemudian memegang perutnya sambil berkata, sekarang baru tahu kekuatan kami. Lalu Sai dan para Anbu itu tak sempat menyelamatkan Konohamaru karena Hidari keburu langsung melancarkan serangan yang cepat menggunakan Chidori. Hidari lalu dia berkata, kaulah orang yang terlalu banyak berbicara di depanku dan sekarang terimalah seranganku. Nah, kawan, serangan ini ketika serangannya hanya berjarak 1 meter dari Konohamaru, tiba-tiba Sarada langsung memukul area vital milik Hidari. Sontak saja sambil berbalik kembali melihat Shinju, Hidari menendangnya dari samping dengan sangat keras. Hidari langsung kaget sambil terhempas terkena bogem matang milik Sarada. Nah, berlanjut lalu kemudian Hidari merasa keheranan dan kesakitan sambil berkata, padahal seharusnya dia tak bisa melebihi kecepatanku untuk menyerangku dan memukulku. Namun Uchiha memang benar-benar merepotkan dan juga begitu misterius sehingga dia mampu memukulku dengan sekali pukulan. Kemudian Sarada lalu langsung menenangkan Konohamaru. Nah, di saat Hidari sedang terkapar memikirkan serangan tadi, tiba-tiba air muncul ke arahnya dan coba untuk ditahannya menggunakan lengannya sendiri. Hidari yang sedang kesakitan sontak langsung berpikir keras atas serangan tadi. Sehingga Shinju itu terkejut lalu masuk kembali ke dalam limiternya. Dia muncul di sebelah barat Sarada dan lainnya sambil terlihat sedikit panik dengan mereka. Kemudian setelah momen mereka, adegan berpindah lagi kepada Orochimaru dan Sakura yang saat ini sedang ditentang oleh Matsuri. Setelah tanah di situ dibuat cair oleh Matsuri, Sakura menyuruh Shikadai untuk membantunya mengangkat dan memindahkan tubuh Inojin. Setelah mereka berhasil, tiba-tiba Matsuri malah berada kembali di hadapannya sambil mencoba menangkap seorang Sakura. Matsuri lalu dia berkata, mau dibawa kemana itu kau? Sepertinya memiliki sebuah rencana besar terhadapnya, akan tetapi takkan kubiarkan itu berjalan mulus. Kau dengar itu? Nah, di sini Matsuri pikir Sakura hanyalah wanita medis biasa dan tak terlalu kuat daripada Orochimaru. Namun Matsuri salah perhitungan karena seketika saja Sakura langsung berbalik dan menyerang balik dengan satu pukulan Sanaro. Sambil berkata Sanaro, dia melancarkan pukulan kuat ke arah Matsuri, akan tetapi Matsuri berhasil menghindar dari tempat Sakura. Dan pukulan Sakura tadi hanya meleset ke tanah yang membuat tanah tersebut kemudian hancur tak karuan. Matsuri lalu berpindah ke pohon, tapi seketika Orochimaru muncul dengan pedang Kusanaginya, dia berusaha menyerang wajah atau mata Matsuri untuk berharap mengambil mata Rinnegan miliknya. Lalu kemudian Kusanagi Orochimaru hanya mengenai pelindung tersebut dan dia berkata, kau memang benar-benar wanita yang kuat serta pandai membaca situasi dan kondisi. Selanjutnya Orochimaru lalu mengaktifkan segel tangan dan seketika saja elemen angin yang membuat Matsuri perlahan bergeser akibat kencangnya angin sang sanin tersebut. Sontak Matsuri lalu menyerap angin Orochimaru menggunakan Rinnegan-nya dan dia mengaktifkan penggunaan Rinnegan. Sementara waktu Orochimaru kagum melihat mata tersebut, tapi dia langsung melompat menjauh dari Matsuri. Dari kejauhan Orochimaru langsung memunculkan ular-ular besarnya ke arah Matsuri, di mana ular-ular itu berencana untuk menelan Shinju itu, tapi usahanya tampak gagal. Dan setelah itu adegan berganti kepada Kurama dalam alam bawah sadar Naruto yang menjelaskan kepada Naruto jika karma Kawaki ataupun Boruto bisa membuatnya terlepas dari kebekuan. Nah, admin mau menjelaskan bahwa bisa jadi Boruto memang bisa membebaskan ayahnya ketika karmanya ikut aktif. Akibat karma Kawaki, kedua karma yang saling terhubung itu mungkin akan jadi pemicu terbukanya sebuah segel di dimensi Kawaki. Ini pernah Kawaki dan Boruto lakukan ketika Naruto disegel oleh Jigen di dalam sebuah kedi berwarna hitam di dimensi miliknya.
Saat itu hanya karma mereka berdualah yang pada akhirnya bisa membuka penutup dari tempat Naruto tersegel. Nah, berdasarkan momen tersebut muncullah analisa bahwa kemungkinan besar cara yang sama akan berhasil pada dimensi Daikoku dan Kawaki. Namun yang perlu diperhatikan adalah semua masih berpatokan pada keinginan Kawaki sendiri untuk membebaskan Naruto. Soal mereka membeku di Sun adalah hal pertama yang bisa membebaskan Naruto dari kebekuan tersebut. Tapi untuk keluar dari dimensi itu masih harus Kawaki sendiri yang bisa mengeluarkannya. Lalu kemudian setelah pertarungan yang begitu sengit diperlihatkan adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi kali ini yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang akan admin bahas tuntas di channel ini. Jika kalian suka dengan prediksi serta teori dan fakta di channel ini, jangan lupa tetap stay di sini. Dan yang sudah subscribe admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton.